Silakan duduk, suku. Puji nama Tuhan, luar biasa. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tadi pagi saya membaca suatu ayat yang sangat penting. Betapa pentingnya pujian. Ya, pujian itu tempat pertemuan kita dengan Allah. Jangan lupa, karena itu disebut ya bukit pertemuan. Jadi kita ini harus membuat pujian, kita naikkan seperti kita naik ke bukit pertemuan. Ya, hari ini tema khotbah adalah seberangi dua titik mati. Wow, mungkin saudara, apa itu titik mati? Ya, paling tidak saudara semua akan mati dan saya pun akan mati. Justru titik itu yang penting, ya. Jadi saudara mesti ada satu skakel, ya, ada satu perubahan. Karena apa, Sku? Karena setelah dunia ini, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh setan, dunia kita. Kenapa? Ya karena Adam dan Hawa menjual mandatnya untuk menguasai bumi. Karena Tuhan berkata, berkuasalah atas bumi, tapi dia jual. Jadi mandatnya beralih ke setan. Karena itu kalau kita melihat dunia sekarang, lebih banyak orang benar atau orang yang tidak benar. Sekarang dunia dipenuhi dengan apa? Hoax. Waduh, tambah lama tambah. Luar biasa. Ya, penemu artificial intelligence menyesal. Kenapa saya membuat itu? Itu artificial intelligence sudah tahu bahwa nanti orang, misalnya saya, lalu difoto sama orang, nanti seperti saya tapi orang lain. Omongannya persis saya. Ya, jadi bisa dimanipulasi. Wah, ini bahaya sekali. Bayangin kalau sudah dengarkan gambarnya Pak Bekti, suaranya Pak Bekti, omongannya jorok. Halo? Dia itu. Dan yang membuat ini menyesal, dia keluar dari Google. Aduh, aku kok membuat itu. Dunia rusak. Dan memang sebentar lagi rusak. Dan kita mesti tahu, waktunya tinggal sedikit loh. Saya beri warning kepada saudara. Tinggal sedikit. Karena saya sudah pelajari Alkitab, tinggal sedikit sudah melihat dunia kita ini sudah, wah, kerjanya setan makin, ngebut. Luar biasa. Dan kita mesti menyeberangi dua titik mati. Yaitu titik mati ini adalah titik karena iblis pembunuh. Yang kedua bukan hanya iblis. Jangan saudara salahkan iblis terus. Pembunuh jiwamu itu keinginan nafsumu. Jadi ada dua pembunuh yang besar. Iblis dan hawa nafsu daging kita. Wah, ini pembunuh. Karena itu kita mesti hati-hati. Karena itu kita mesti belajar dari Alkitab. Tema sepanjang bulan ini, pandang tempat yang disediakan. Tuhan Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dia berkata begini, aku pergi menyediakan tempat. Jadi Yesus naik ke sorga menyediakan tempat untuk kita. Kamu jangan gelisah, jangan khawatir dengan keadaan dunia. Aku akan menjagai kamu. Aku akan protect kamu. Jangan khawatir, kata Tuhan. Tapi engkau mesti punya pandangan iman ke depan. Karena itu tujuan khotbah kita hari ini adalah menjadi umat yang jujur. Saudara, kalau anak panah ini tidak lurus, dia bisa nggak bisa kena fokus. Dia mesti lurus. Ya, lalu dikasih juga di belakangnya itu. Ya, untuk pengarah supaya lurus. Nah, kata Yeshurun, ya,
Israel itu disebut umat Yeshurun. Artinya lurus. Dan kita semua harus menjadi Yeshurun, umat yang lurus. Ini penting sekali. Karena jangan kita bengkak-bengkok. Jangan kita suka lika-liku, pat gulipat. Ya. Tapi kita mesti benar. Jadi kebenaran itu yang menyelamatkan saudara. Ini penting. Ya. Karena itu kalau kita benar, kita akan menjadi umat pilihannya. Seperti dalam Yesaya 44 ayat 1 dan 2 dikatakan. Ya, umat pilihan Yeshurun yang layak untuk menempati tempat yang disediakan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan membuat satu kerajaan yang betul-betul luar biasa, damai, sejahtera. Karena semua penduduknya, semua pengikutnya itu lurus. Nggak ada yang nakal. Waduh, betapa luar biasa. Ya, dan itu hanya mungkin kalau Tuhan yang melakukan. Karena itu dia panggil lebih dulu seorang yang namanya Bapak Abraham. Ya, minggu lalu kita sudah terangkan Bapak Abraham itu orang yang menyeberangi sungai Efrat. Sungai Efrat ini menjadi satu tempat yang sangat penting karena dulu ada Taman Eden, itu ada sungai Efrat. Tapi di situ manusia jatuh. Karena itu sungai Efrat lalu dikuasai oleh iblis. Dan dalam kitab Wahyu, iblis yang menguasai sungai Efrat ini nanti akan dilepas oleh Tuhan. Dalam Wahyu 9 nanti kalau sudah baca, dan itu sangat mengerikan. Ya, karena nanti dilepas oleh Tuhan membunuh sepertiga manusia di bumi. Ini Tuhan yang bicara dan pasti terjadi. Oleh karena itu kita mesti cross, ya, menyilang. Jangan kita ikut arus sungai Efrat. Karena itu Abraham disebut orang Ibrani. Dari kata eber itu artinya menyeberang, cross. Jadi kita mesti crossing, jangan ngikuti aliran, tapi kita mesti cross. Nah, bukan hanya Bapak Abraham, tapi cucunya yaitu Bapak Yakub juga menyeberang. Minggu lalu ini kita terangkan. Minggu pertama Bapak Abraham. Minggu lalu kita bicara tentang Bapak Yakub. Bagaimana dia bergumul dengan Allah. Di situ dia harus menghadapi kakaknya Esau. Dia mesti berdamai. Dan dia takut. Tapi dia lalu berdoa, bergumul. Datang malaikat Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Bergumul dengan dia. Di mana terjadi? Di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, kata Yabok artinya ia mengosongkan. Jadi Tuhan ini mengosongkan. Apa yang dikosongkan Tuhan? Pikiran yang salah dari Yakub. Karena Yakub ini dulu telah menipu ayahnya sendiri. Ya, dia ditanya, apakah kamu Esau? Ya, tapi dibuat. Ya, persis, dibikin persis. Ayahnya pegang tangannya, iya ya tangannya Esau. Tapi suaranya enggak itu. Suara Yakub. Lalu ayahnya berkata, Ishak karena buta ya. Kok suaranya Yakub? Apakah kamu Esau? Kok cepat kamu dapat perburuan? Ya, Tuhan mempertemukan saya. Hoki. Bisa cepat ketemu. Nipu lagi. Perhatikan, tipu harus ditutup dengan tipu. Ya harus. Dusta harus ditutup dengan dusta. Tambah. Tapi disinilah Tuhan mengosongkan ini. Pikiran manusiawi yang ingin caranya gimana jegal. Ya, sekarang ini kan zamannya jegal menjegal. Apalagi di bisnis. Betul nggak? Ya. Nah,
Karena itu Tuhan ubah namanya. Dan dua pribadi ini lalu menuju kepada satu tempat yang disebut Hebron. Jadi kumpullah di situ Abraham, Ishak, Yakob, akhirnya kumpul di Hebron. Sampai matinya pun juga di Hebron. Hebron itu artinya paguyuban, persatuan. Jadi bagaimana kita mesti pergi ke tempat kesatuan. Kita mesti mempunyai hati untuk bersatu. Ya. Nah sekarang ini banyak perceraian, perpisahan. Di mana-mana. Lihat Ukraina, Rusia, ini dulu kan jadi satu. Lalu pecah. Yugoslavia, itu dulu negara terkenal. Tapi pecah menjadi beberapa negara. Memang dunia ini ingin memecah. Dan ada orang-orang juga di negara kita yang juga ingin memecah negara kita. Padahal sudah negara kesatuan, tapi ingin memecah di mana-mana. Di bidang apapun terjadi perpecahan. Nah, ini pikiran ini dikosongkan oleh Tuhan. Ya, supaya rekonsiliasi. Nah, sekarang bukan hanya mereka, ini nenek moyangnya, sekarang keturunannya yang disebut Israel harus juga menyeberang. Menyeberang mana, Laut Merah. Waktu mereka keluar dari Mesir. Dan waktu mereka mau masuk tanah perjanjian, mereka juga masih menyeberang. Nyeberang apa? Sungai Yordan. Jadi laut diseberangi, sungai juga diseberangi. Ini bukan sungai yang biasa, yang tidak menghanyutkan. Sungai Yordan ini waktu penyeberangan itu Alkitab mengatakan sebab airnya penuh. Jadi deras sekali. Ya, bayangin kalau saudara kena arus sungai yang keras, saudara bisa hanyut. Nah, memang iblis ini ingin menghanyutkan manusia. Supaya kita hanyut ikut orang banyak. Oh itu Kristen, itu Kristen. Ya, Kristen apa? Hati-hati, karena itu saudara, kalau dengar, maaf ya, saya bukan berkata saya paling benar, tapi saudara mesti mencari pendeta benar enggak? Karena sekarang di YouTube begitu banyak, dan gereja sekarang ini di Indonesia sedang gelisah, pemimpin-pemimpin, karena ada ajaran yang melanda. Saudaraku, ini fakta. Karena itu hati-hati kalau sudah dengarkan khotbah, mesti kenal dulu. Kalau perlu tanya kepada kami, Pak Bekti, ini gimana ini? Kok begini ajarannya? Tapi faktanya begitu. Ya. Nah, kita masih menyeberang ke tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Tempat yang disediakan Tuhan. Nah, penyeberangan ini harus lewat 2 titik mati. Ya, pertama menyeberang waktu keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh Raja Firaun dengan tentaranya, dengan pasukan kuda, dengan kereta besi. Wah, mereka ketakutan, mereka nggak punya alat-alat apapun. Ya, tapi mereka bisa keluar. Kenapa? Laut terbelah. Ya, ini mujizat yang luar biasa. Orang Israel lewat laut, laut dikejar, waktu naik, maka laut ini tutup kembali. Semua tentara Mesir mati. Wow. Tangan Tuhan turun dahsyat. Kita mesti percaya. Dunia kita kacau. Gandol sama Tuhan. Dia penolongmu. Dia penjagamu yang tidak pernah tidur.
bersandar penuh pada Tuhan pada akhir zaman ini. Nanti kita akan melihat, saya ngomong ini nanti sudah rasakan. Sebentar lagi dunia kita akan rusaknya bukan main. Mulai dirusak dari anak-anak. Betul nggak? Dengan gadget, wih, anak-anak SD sudah membuat hubungan mesum di kelas. Gimana itu? Ya, saya melihat di India, anak 3 tahun diseret sama temannya. Anak 3 tahun. Yang lain nyeret, ikut ketawa-ketawa. Mati anak itu. Ya karena lihat. Gimana jadi, wah hebat. Ngalahkan. Ya. Wow, jahatnya begitu. Ini sudah kerasukan bukan main. Ya. Nah, saat mau keluar dari daerah duniawi. Kalau di Alkitab dulu Mesir itu gambaran dunia. Rajanya Firaun, gambaran iblis yang berkuasa. Karena itu Alkitab memberikan contoh secara fisik lebih dulu supaya kita bisa menerapkan dalam hal rohani. Ya. Jadi kita ini mesti keluar dari keduniawian. Kita hidup di dunia, tapi jangan kita terpengaruh dengan sistem dunia. Sudah tahu ikan? Ikan itu di laut airnya asin atau tawar? Asin. Tapi kalau sudah makan ikan laut, tawar apa asin? Tawar. Tapi kalau ikannya mati, sudah kasih air asin, coba aja sudah makan. Asin enggak? Asin. Jadi ikan asin. Jadi kita ini hidup di dunia, tapi jangan terpengaruh oleh sistem dunia. Angkap ya. Oh cara orang dunia gitu, ya gua mesti gitu. Kalau enggak gitu bocuan. Kalau gitu enggak bisa untung banyak. Ya, payah ini orang Kristen macam begitu. Nah, penyeberangan kedua kita mesti tahu, kita mesti masuk daerah otoritas Tuhan. Dan otoritas Tuhan itu artinya saudara mau dikontrol sama Tuhan. Mau enggak? Tuhan kata, no, jangan itu. Oh, ini boleh. Itu jangan. Nah, mau enggak kita dikontrol Tuhan? Sekarang anak-anak saudara mau enggak dikontrol? Yang kecil-kecil ditarik gadgetnya aja, ngamuk. Di Amerika ada seorang ibu saking jengkelnya, gadget-gadget anaknya ditaruh begitu, lalu dia kan pakai bedil ya, senapan, ditembaki, supaya rusak semua. Anaknya habis itu membalas. Rumahnya diobrak-abrik semua. Anak kecil. Saking jengkelnya ibu ini kok nggak bisa ngatur anak ini kok. Wah, orang Jawa bilang dablek ini. Wah, tapi balasannya bukannya nurut. Wah, dirusak rumah. Sampai masuk loh ini, viral. Kenapa bisa begitu? Karena ada nafsu. Nah, Israel kalau mau masuk tanah Kanaan harus mengontrol nafsunya. Karena itu mereka dipimpin Tuhan lewat apa? Lewat jalur padang gurun. Supaya di training. Tapi disitulah mereka apa? Ngomel. Betul? Nah kita sekarang ini training ya. Karena itu jangan banyak ngomel. Kalau ada masalah, sudah berkata apa? Puji Tuhan, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, aku mesti bisa melaluinya. Tuhanku bisa menerobos, bisa membuat penyilangan yang tidak mungkin. Karena itu sudah lihat gambar ini saat
mereka hendak keluar dari Mesir, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia pegang tongkat Allah. Kata Tuhan, kamu punya tongkat itu, sekarang pukulkan ke laut itu. Laut itu terbelah. Orang Israel lalu lewat. Ya, dan tempat penyeberangan itu secara khusus, spesifik dikasih nama oleh Tuhanku, Pi-hahirot dan Baal-Zephon. Tiap tempat itu punya arti. Jadi Alkitab kalau menulisku, itu mempunyai arti rohani di situ. Ya. Nah, waktu mau masuk tanah Kanaan, orang Israel ini disuruh Tuhan, umatku, kamu ikuti para imam yang mengusung tabut perjanjian. Saya lihat gambar itu. Ya, begitu imam itu nanti menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, sungai itu akan terbelah. Dan betul, begitu nginjak terbelah, lalu jalan imam ini pakai tabut dan orang Israel lalu ikut. Ya. Jadi tempat penyeberangannya di mana? Di Gilgal. Nah, ini juga mempunyai arti. Nah, karena itu kita anak-anak Tuhan disebut Tuhan Yeshurun. Apa itu artinya? Artinya benar, lurus. Kita ini umat kerajaan yang beda. Harus beda, karena Tuhan nanti akan datang, akan ambil kita, dimasukkan tempat kerajaan, dan kita harus dilambangkan seperti pohon aras. Ya, pohon itu kalau pohon biasa suka bengkak-bengkok. Tapi namanya cedar, pohon aras, itu tingginya bisa 100 meter yang tinggi. Apalagi red cedar, itu tinggi sekali. Dan lurus. Ya, bukan main. Ya. Nah, jadi kita mesti menjadi orang-orang semacam itu. Lurus hatinya kita dan kita harus mengalami penyeberangan. Dan penyeberangan yang pertama adalah menyeberang dari daerah dominasi setan. Karena itu banyak dunia kita sekarang, orang bule sekarang menyembah setan. Betul enggak? Sudah lihat di viral. Anak-anak kecil diberi pakaian setan, ada tanduknya. Tanduk apa? Kambing. Anak Tuhan mesti jadi seperti domba, bukan kambing. Ngerti? Sama enggak suaranya? Sama. Be, itu ya, be. Tapi lihat bedanya banyak. Bisa enggak kawin silang? Enggak bisa. Aneh ya. Kambing sama domba itu dikawinkan. Enggak bisa keluar kambing domba. Enggak bisa. Kenapa? Kromosomnya beda. DNA-nya beda. Suaranya sama. Dagingnya, rasanya hampir sama. Tapi beda. Di Indonesia banyak, kalau makanan, kambing apa domba? Kambing. Yang sehat sebetulnya apa? Domba. Namanya lamb shank, itu mahal. Tapi kalau sate kambing lebih murah. Makanya kalau ke restoran yang terkenal, saudara jangan pilih kambing. Domba. Tapi benar domba enggak, saudara enggak tahu, betul enggak? Dimakan, podo wae. Sama, tapi beda. Lihat buntutnya. Buntutnya kambing gimana? Naik. Buntutnya domba, turun. Kambing suka apa? Suka ngerangge ya. Pagar-pagar halaman itu. Domba gimana? Tunduk. Mane ngatur kambing itu sulit.
Tapi ngatur domba, waktu saya ke New Zealand dulu diajak oleh seorang anggota kita, diajak ya 10 hari gitu, baru saya lihat ngerti domba itu. 10.000 domba, gembalanya cuma 5 orang, 5 orang saja. Bisa ngatur tuh, 10.000. Jadi gampang diatur sebab domba itu nurut. Karena itu di gereja, saya harap gereja kita isinya domba-domba Tuhan. Kalau kambing saya senep sudah nanti. Ya, kita masih menjadi domba Tuhan. Menyeberang dari dominasi setan itu artinya sudah masih keluar dari cara sistem berpikir orang dunia. Dalam berdagang, dalam hubungan, macam-macam. Ya sekarang ini banyak orang makin banyak pakai yang tidak benar. Nah kita nggak boleh. Jangan. Ya. Nah bagaimana bisa ngatasi itu? Dengan tongkat Allah. Lihat orang-orang Israel dipimpin keluar dari Mesir dengan tiang api dan tiang awan. Kalau siang tiang apinya jadi tiang awan. Jadi itu pimpinan Roh Kudus untuk kita. Nah, tempat penyeberangannya tadi dikatakan Pihahirot. Bukan kebetulan nama ini berarti mulut jurang. Bayangin kalau sudah lihat jurang semacam ini dan saudara jatuh. Bisa hidup? Nggak bisa. Pasti mati. Ya, dan Alkitab menulisku ada yang lebih dahsyat dari kematian kecelakaan. Apa itu? Masuk jurang maut. Begitu kita mati nanti kita mau kemana ini? Kita mesti ke alam maut. Tapi alam maut sorga atau neraka. Ini jurang. Ya. Karena itu kalau sudah baca namanya setan nanti dimasukkan jurang. Jurang penjara. Keluaran 14 ayat 1 dan 2 dan 9 berbunyi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Jadi orang Israel dipimpin oleh Tuhan. Sebetulnya mestinya dari Goshen, itu tempat Israel, itu mestinya naik aja ke atas. Kok dipimpin Tuhan turun dulu? Jadi orang-orang Mesir berkata, wah tersesat ini. Kenapa kok diputarkan ke bawah? Kenapa? Karena mau ke tempat ini. Jadi Tuhan itu tahu tempat penyeberangan yang mesti ke situ bukan jalan pintas. Tapi jalan menurut kehendak Tuhan. Nangkap ya? Jadi hidup saudara jangan pakai jalan pintas. Jalan tol. Tapi saudara mesti menurut kehendak Tuhan. Nah karena itu Tuhan hadapkan jalannya itu di Pihahirot. Mulut jurang. Waktu saya baca mulut jurang. Lalu Tuhan kata itulah jurang maut. Karena itu ada jurang maut yang waktu nanti kita mati. Nanti akan saudara, benar. Omongannya Pak Bekti ini benar menurut firman Tuhan. Ya memang begitu. Karena itu baca Alkitab. Ya, orang kaya dan Lazarus. Betul enggak? Orang kaya itu kemana? Ke alam maut. Lazarus di pangkuan Abraham. Karena ngikuti Abraham.
Nah kita juga mesti mengikuti Abraham. Dengan apa kita bisa keluar dari jurang maut ini? Dengan tongkat Allah. Ya, dan tongkat Allah ini menunjukkan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau sudah percaya kepada Yesus, saudara mempunyai namanya tongkat Allah. Ya, saudaraku. Tongkat Allah ini melepaskan kita dari kuasa setan yang hebat bagaimanapun. Setan sudah ditaklukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin. Dia sudah dihancurkan kuasanya. Karena itu kita mesti hati-hati setelah Tuhan hancurkan bagi kita orang percaya. Sekarang kita mesti ngatur diri kita. Karena tadi ada problem yang kedua. Ya, selain setan, musuhnya hawa nafsu kita. Nah, mana lebih gampang sih? Naklukkan setan atau hawa nafsu? Naklukkan hawa nafsu, nempel di tubuh kita ini. Setannya kan tidak nempel. Kecuali sudah ditarik. Nah, sudah dibohongi oleh iblis, ditarik keluar dari daerah Tuhan, lalu dia nempel. Jadi iblis itu dikatakan singa, tapi singa ompong. Dia tidak bisa menguasai manusia yang percaya sama Tuhan, nggak bisa. Karena itu sudah jangan takut. Saya ini sudah mau disantet, tapi nggak bisa. Ya, waktu saya khotbah di Tri Lomba Juang, saya waktu itu saudara yang datang ke KKR itu masih ingat 5 hari kita adakan KKR, ya, kesembuhan bukan main, orang-orang tuli gue gitu banyak yang disembuhkan. Hari terakhir saya disuruh khotbah, waduh saya gemeter, saya enggak, ya biasa mengundang orang kesembuhan ilahi. Tapi dia berkata, kami berdoa untuk Bapak. Dan waktu saya menyampaikan khotbahku, orang melihat datang namanya peti mati dalam penglihatannya. Mendekati saya. Wah, dia lihat itu. Lalu dia berteriak. Dia berkata, Pak Bekti, persis di depan Pak Bekti itu ada seperti kaca yang membuat dek terus turun. Peti mati. Jemaat kita di Pringgading dulu, saudaraku, Pak Anton ya, sudah almarhum. Dia baru 3 bulan kenal Yesus. Dan setelah dia kenal Yesus, satu hari dia dengar di rumahnya, duar! Jam dinding. Berantakan. Dia keluar. Loh, pakunya masih ada. Kok bisa ya? Sudahlah, jam dinding murah. Dia tidur. Itu kira-kira jam 12 malam. Besok pagi bangun, tukang beca berkata, yuk enter nopot. Tadi malam. Loh, duor. Ini. Ya, dan jamku jatuh. Enggak, yuk. Aku lihat keris masuk di rumahmu. Keris percaya. Lalu dia cerita sama saya tanya, ada problem apa? Iya, lagi rebutan warisan. Halo, hati-hati ya, saudara, dengan orang-orang yang memakai ilmu, santet. Santet itu benar nggak? Benar, bisa mati. Tapi ingat di dalam kitab Bilangan dikatakan, mantra-mantra tidak mempan. Amin. Kuasa darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa dosa. Karena itu kalau kita sudah dipenuhi dengan percaya, darah Yesus menyucikan kita.
Tidak mungkin seorang menjamah dengan kuasa jahat. Nggak akan. Ya, tempat penyeberangannya Pihahirot, tapi ada yang kedua yang lebih mengerikan. Bertentangan, Pihahirot ini bertentangan, artinya tempatnya itu seberangnya Baal Zephon. Dan kata Baal Zephon artinya Lord of the North. Tuan dari utara. Who is he? Siapa itu Tuan dari utara? Itulah iblis. Dan itu ditulis di Alkitab. Iblis itu ingin merebut tahta Tuhan yang di utara. Sudah tahu bumi kita ini bergantung di mana? Utara. Bumi kita berputar dengan kutub utara. Di utara itu ada power, namanya magnet. Betul nggak? Medan magnet, sudah lihat kompas, selalu kemana? Utara. Loh, why? Why? Kompas itu kok mesti ke utara? Ya, di situ tahta Tuhan. You know. Tahta Tuhan. Gedung-gedung ini kalau mau dibangun supaya lurus, pasang. Betul? Gantungan begitu. Supaya apa? Supaya lurus. Karena ada yang ngatur utara. Burung Raja Wali itu, karena itu burung Raja Wali itu simbol anak-anak Tuhan. Terbangnya itu mesti dari utara ke selatan. Tidak ada burung Raja Wali yang bald eagle ya, yang kepalanya putih itu atau yang warna gold. Tidak ada tinggal di kutub selatan, nggak ada. Cari No, aneh. Di kutub selatan ada apa, Sku? Penguin. Bukan burung Raja Wali. Anak-anak Tuhan mesti seperti Raja Wali. Dahsyat Tuhan itu, tahu enggak? Ya. Nah, dalam Yesaya 14 jelas berkata, Lucifer, setan, itu dia ingin merebut tahta Tuhan. Aku ingin naik, mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang alam, mengatasi malaikat-malaikat yang lain. Karena dia pemimpin pujian. Aku ndak duduk di atas bukit pertemuan, di mana sebelah utara. Nah, saya gandengnya dengan Mazmur. Gunungnya Tuhan, gunungnya kudus, itu menjulang tinggi, Gunung Sion, di sebelah utara. Jadi ini yang mau direbut. Saudaraku, karena itu kita anak-anak Tuhan, belajar coba datang memuji Tuhan. Kenapa, Saudaraku? Itulah bukit pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kata Tuhan, aku duduk di tengah pujian. Mau sudah merasakan hadirat Tuhan? Datang lebih awal seperti tadi sudah merasakan hadirat Tuhan. Dan nanti terjadi kesembuhan, pertolongan, sukacita, kelepasan, kemenangan. Akan terjadi oleh karena puji-pujian. Jadi bukan hanya dengar firman Tuhan, pujianmu itu satu persembahan pada Tuhan. Dan Tuhan senang. Dan itu mau direbut sama iblis. Karena itu dia mau tinggal di mana-mana. Di mana? Di pohon, supaya orang sembah pohon. Di batu, supaya orang sembah batu. Tuhan tidak mau tinggal di batu. Oh, dia pencipta batu. Aneh ya. Tuhan tidak mau tinggal di patung. Karena patung itu bikinan orang. Masa Tuhannya di situ? Loh, kok dibikinan orang?
Makanya kita anak-anak tuh mengerti. Jadi jemaat Tuhan ini harus menyeberang menjauh dari Baal Zefon. Apa itu? Kenapa kejatuhan iblis? Roh kesombongan itu kuncinya. Jadi saudara mau menjadi orang yang menang, jangan sombong. Kalau sombong pasti jatuh. Kalau engkau membanggakan diri, lihat aja sebentar. Ambruk. Karena itu jadi anak Tuhan, Tuhan kata belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan ya inilah rendah hati. Ayo sekarang kita masih belajar, jangan sombong. Ya, sudah pintar sedikit sombong. Mamanya dilawan. Papa ini kolot, tidak ngerti. Ya karena sekolahan, duitnya dari mana? Dari papa. Itu loh. Ingat ya anak-anak, Anda bisa lebih hebat dari papamu karena papamu. Amin. Anda itu bisa lebih hebat karena mamamu yang melahirkan kau. Kalau enggak melahirkan kau, tidak ada kamu. Hormati orang tuamu, kata Tuhan. Ya. Nah, ini yang pertama, kita mesti menyeberang dari otoritas setan. Yang kedua, kita mesti menyeberang dari daerah dominasi nafsu. Ya, nafsu daging dengan apa? Mengikuti tabut perjanjian. Orang Israel membuat tabernakel, paling penting itu tabut perjanjian. Dan tempat penyeberangan itu Tuhan tetapkan, yaitu di Gilgal. Ya, tadi di Pihahirot, nyebrang Laut Merah. Waktu mau nyebrang sungai, di Gilgal. Ulangan 11 ayat 29 dan 30. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon tarbantin di More. Iya, Tuhan kasih tempatnya, nyebrangnya lewat sini. Tidak boleh di tempat lain. Aneh, Tuhan itu kasih tempat yang punya arti untuk kita sekarang. Oh itu toh. Dulu memang Gilgal, tapi Gilgal untuk kita apa? Gitu loh. Masa kita mau ke sana, ke Israel, saya mau nyebrang sungai Yordan. Kan tidak. Kita sekarang ibadah rohani. Nah Gilgal itu apa? Ya, yang penting mengikuti tabut perjanjian yang diusung. Ya, puji nama Tuhan, pentingnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini mengusung. Karena itu kita ini punya tanggung jawab. Pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin komsel, pemimpin pujian, ya, saudara yang terlibat pelayanan, saudara itu sedang mengusung. Ngusung apa? Peti perjanjian, tabut perjanjian. Itu gambaran persekutuan Allah dengan gerejanya. Jadi kita ini mesti tanggung jawab, menjaga supaya gereja kita ini benar-benar benar dan kudus. Dalam duit, dalam apa? Karena itu saya mesti hati-hati. Saya tidak boleh main duit. Ya. Walaupun saya sebagai orang founder, tapi saya mesti jaga. Kenapa? Karena tanggung jawab. Tanggung jawab keselamatan dari jemaat itu di tangan banyak pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya saya, pendoa, pemuji, pemain piano, ya, pemusik, ya, semua yang melayani ini harus memikul.
Nah, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan waktunya persis sungai Yordan itu lagi full airnya. Aneh ya? Jadi Tuhan tidak cari waktu surut, tidak. Tuhan cari waktu di mana sungai itu lagi sebak airnya, penuh. Wah, ini bisa hanyut ini. Kata Yordan, the descender, mereka yang turun, jadi melorot. Kalau orang ke Yordan, dia bisa turun terus kemana? Yordan itu kalau sudah lihat gambar, ke laut mati, Dead Sea. Dead, kematian. Jadi orang ini memang didorong iblis untuk turun terus, moralnya turun. Lihat di Amerika, wah ada kacau. Ya, sekarang mereka sudah tinggalkan gereja dan sebagainya. Ya, di Eropa gereja dijual jadi night club dan sebagainya. Lihat sekarang gimana hasilnya. Hasilnya rusak. Perampokan. Takut sekarang orang ke Paris. Dulu wah, ya semua merek brand di situ. Wah, sekarang jangan ke situ, dirampok. Ya, toko-toko Hermes semua yang kaya-kaya digedor, dipecah, diambil. Ya, wah, sudah rusak. Kenapa? Meninggalkan Tuhan. Jadi kita mesti menyeberang, silang, jangan ikuti aliran orang yang merosot moralnya. 2 Timotius 3 sudah memperingatkan, perhatikan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Karena orang egois, mementingkan diri sendiri. Dalam bahasa Inggris katakan fierce. Fierce itu garang. Ya. Jadi aliran dunia ini semakin merusakku untuk apa? Membawa kita pada maut. Saya lihat Tuhan beri gambaran setan itu naga. Naga itu disebut Hai Leong Ong. Hai itu laut. Leong ya leong. Naga. Ong itu raja. Rajanya laut. Dia pakai apa? Semburan. Ya. Jadi orang sekarang ikut arus ngetren. Karena itu trendy gitu ya. Trendinya gimana? Pakaiannya udelnya kelihatan, trendy ini zaman sekarang. Pakaiannya kurang. Bolui. Kainnya kurang panjang. Trendy. Namanya pakaian itu ya mesti dipakai untuk menutupi hal yang memalukan. Ya, perhatikan ya. Persekutuan gerejanya dengan Tuhan dan sesama kita ini mesti kita jaga. Dan salah satu penjagaan paling penting, your mouth, mulut. Speaking the truth in love. Ini sudah saya ulang-ulangi bertahun-tahun lalu. Ya, berkata benar dalam kasih. Yuk kita berkata, aku mesti berkata benar dalam kasih. 2, 3. Aku mesti berkata benar dalam kasih. Suami istri mesti benar kalau ngomong. Jangan nipu-tipu. Halo. Kalau sudah suami menipu, istri menipu, ya sudah lihat aja rumah tangganya pasti hancur. Speaking the truth in love. Harus, tadi katakan ucapan berkat di mana gunung Gerisim. Gerisim artinya cutting off, pemotongan. Jadi kalau kita mau ucapkan berkat, saudara mesti potong itu. Mau ngomong jelek, potong.
Tidak boleh. Nah itu artinya saudara mau disunat. Alkitab mengatakan sunat roh kudus. Karena itu jangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gimana toh tidak boleh? Iya memang. Tidak boleh ngebut, ya jangan toh. Tidak boleh minum minuman keras, ya jangan. Nanti rusak livermu. Kalau sudah mau hantum terus silahkan, umurnya pendek. Kan kita mesti tahu, ini tidak boleh. Nah itu namanya kita dipotong oleh Roh Kudus. Jangan benci, jangan dendam. Jangan, itu Roh Kudus. Ucapan kutuk di mana? Ebal itu gundul. Bare, terbuka, tanpa penutup, telanjang. Kita mesti pakai pakaian kebenaran. Karena itu titik penyeberangan terhadap arus sungai Yordan ini di Gilgal. Disitulah orang Israel disunat. Nanti baca ini. Arti Gilgal itu artinya menggelinding, ya, rolling gitu. Coba dibacakan Yosua 5 ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Iya, tadi katakan more itu guru. Kalau saudara mau menjadikan Roh Kudus gurumu, engkau diajar, jangan. Ini harus dilakukan. Dan sudah nurut, maka semua yang celah-celah yang memalukan akan digelindingkan oleh Tuhan. Nyingkir semuanya. Hidupmu pasti hebat. Karena engkau tidak tercelah. Ada orang kaya tapi wah itu bisa itu. Wah itu suka. Wah, saya dengar kalau jalan pakai wah itu suka ngapusi itu. Kaya tapi ngapusi. Nah saudara penting berada di Gilgal. Gilgal itu sunat. Jadi saudara mesti bisa memotong dirimu. Karena disitulah dalam Yosua 10 ayat 9, 15, 43. Ini tempat di mana lalu terjadi satu manuver. Kemenangan di markas Gilgal. Hidup yang berkemenangan itu di Gilgal. Jadi kalau saudara mau memotong hidupmu yang gak benar, hidup menang oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang bisa mematikan. Kalau saudara punya roh Tuhan, ada yang ngerem. Tidak boleh. Jangan. Nah ini yang membuat saudara mati dari sifat duniawi dan egoisme. Dan pasti terjadi kemenangan. Hidupmu menang. Mari kita ke seberang. Kita berkata, ya Tuhan, saya mau berbeda. Mulai sekarang, saya mesti hidup saya menang. Tidak kalah dalam bisnis, dalam ini, dalam keuangan, dalam rumah tangga. Rumah tanggaku pasti bangun kembali. Dengan baik. Yang mau hampir-hampir mau cerai, berubah sekarang. Nanti Tuhan akan mengadakan perubahan yang dahsyat. Kita mau menyeberang. Di seberang sana, air mata kelak lenyap.